Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dari buku Aku dan Bahasa Arab. Sekarang kita akan bahas bab 10 ya yang berjudul Buku Sakti bagian pertama. Kenapa buku ini saya sebut buku sakti ya? Karena bagi saya buku ini sangat mencerahkan ya dalam proses belajar saya bahasa Arab. Setelah mempelajari buku ini, saya jadi semakin mudah ya untuk membaca tulisan-tulisan berbahasa Arab. Dan yang lebih penting dari itu, ya saya jadi sadar ya, jadi tahu kesalahan saya selama ini itu apa ya dalam proses belajar bahasa Arabnya. Insya Allah nanti akan saya ceritakan. Jadi cerita awalnya begini ya. Ya waktu itu ketika saya masih di Wisma Asunah ya, ketika pembelajaran bahasa Arab sudah nggak ada di situ, saya kemudian memutuskan untuk belajar bahasa Arab secara mandiri ya. Namun setelah sekian bulan lamanya saya coba belajar sendiri ya, tetap saya nggak ngerti-ngerti bahasa Arab. Ya, saya belum paham juga ya arah pembelajaran ilmu nahwu itu kemana. Ya, dasarnya juga belum kepegang gitu. Tapi saya nggak menyerah ya, saya nggak menyerah, bahkan saya semakin penasaran, semakin pengen gitu bisa bahasa Arab. Nah waktu itu di IPB ya, biasanya setelah ujian akhir semester genap itu biasanya libur panjang ya, sekitar 2 bulan. Untuk mahasiswa tingkat 1 dan tingkat 2 itu biasanya liburan panjang digunakan untuk liburan ke kampung masing-masing ya, pada pulang ke rumah masing-masing, ke kampung masing-masing atau ke daerah masing-masing lah. Tapi kalau untuk mahasiswa tingkat 3 biasanya liburan panjang itu digunakan untuk praktek lapang atau KKN ya, kuliah kerja nyata. Dan untuk mahasiswa tingkat akhir biasanya waktu liburan dipakai untuk penelitian atau persiapan ujian skripsi, biasanya seperti itu. Nah ketika di Wisma Asuna itu saya kan tingkat 2 ya, waktu di Al-Qudwa kan tingkat 1, di Wisma Asuna tingkat tingkat 2. Nah ketika liburan setelah ujian akhir semester 4 ya, itu kan nggak ada kegiatan lagi di kampus, maka saya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua saya di Jakarta. Tapi sebelum pulang ya, saya sudah siapkan beberapa buku ya, di antara buku pelajaran bahasa Arab untuk nanti saya pelajari saat liburan di rumah ya. Di antaranya waktu itu seingat saya ya, saya sudah siapkan kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi, kemudian kitab Mukhtarat nih, kaidah Mukhtarat ini kaidah nahwu dan juga ada sorob juga. Kemudian seingat saya juga saya sudah punya kitab terjemah Ajurumiyah, punya buku nahwu praktis. Kemudian saya juga fotokopi kitab I'rab ya, Amsilatul Jumal yang terbitan Gontor. Saya fotokopi dari kawan saya yang alumni Gontor, dan beberapa buku pelajaran lainnya ya. Nggak cuma bahasa Arab sih, ada pelajaran agama lainnya yang sudah saya siapkan untuk saya pelajari ketika liburan. Nah, ketika di Jakarta ya saya pelajari ya buku-buku yang sudah saya bawa dari pagi sampai malam gitu saya pelajari. Dan sebelum waktu liburan habis itu saya kembali lagi ke Bogor ya, karena waktu itu saya dan beberapa orang kawan yang tinggal satu kosan di Wisma Asuna itu diminta untuk menjadi panitia acara daurah syariah atau pesantren kilat lah, pesantren kilat selama 10 hari yang diadakan di sebuah masjid di daerah Ciapus, Bogor. Ya, maka saya kembali ke Bogor. Nah, ketika daurah sedang berlangsung ya, acara daurah sedang berlangsung, mungkin hari kedua atau hari ketiga saya lupa, atau hari keempat ya, pokoknya saya lupa. Intinya daurah masih berlangsung. Nah, saya dan satu orang kawan saya diminta oleh ketua panitia untuk pergi ke sebuah yayasan Islam di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Namanya Yayasan As-Sofwa. Ya waktu itu kita diutus untuk mengajukan proposal permohonan dana tambahan untuk daurah yang sedang kita laksanakan. Nah, berangkatlah saya dan seorang kawan saya itu ya ke sana ya, ke Yayasan As-Sofwa di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Kita berdua naik
kereta ya dari Bogor hingga stasiun Lenteng Agung ya di Jakarta Selatan. Nah, ketika turun dari kereta kemudian keluar ya, keluar apa namanya gerbang stasiun itu ketika sedang menyusuri jalan itu saya lihat di pinggir jalan ada pedagang buku-buku keislaman dan sebagainya, buku-buku bekas di situ. Nah, kemudian ya saya iseng-iseng lihat-lihat di situ dan mata saya tertuju pada dua buah buku. Ya, dua buah buku pelajaran bahasa Arab. Yang pertama, judul bukunya Fiqhul Lughah jilid 2 ya karya Umar Hubes dan Ayazid. Dan buku yang kedua itu berjudul Kitabut Tasrif 1 sampai 3. Jadi 3 jilid digabung menjadi satu buku ya karya Hasan bin Ahmad ya. Nah, kedua kitab ini berbahasa Arab. Untuk Kitabut Tasrif itu tulisannya full bahasa Arab, nggak ada bahasa Indonesianya sama sekali. Adapun Fiqhul Lughah ada bahasa Indonesia sedikit, mungkin 1%-an lah. Secara umum berbahasa Arab. Nah, ketika saya buka-buka, wah ini berbahasa Arab semua nih. Tapi saya juga nggak tahu ya, dulu kenapa saya tertarik beli buku ini gitu. Apa mungkin karena waktu itu saya memang lagi semangat-semangatnya belajar bahasa Arab ya, sehingga apa yang berbau bahasa Arab di situ pelajaran bahasa Arab, maka saya beli. Ya, ketika sedang di Yayasan Al-Sofa, ya ketika istirahat di masjidnya ya. Kalau nggak salah itu Yayasan Al-Sofa, lantai dasarnya itu kantor, kemudian lantai atasnya itu masjid. Nah, ketika sedang istirahat di masjid, itu saya iseng-iseng buka buku yang barusan saya beli ya, Kitabut Tasrif Fiqhul Lughah. Saya lihat bahasa Arab semua gitu. Bingung juga nih gimana cara belajarnya. Tapi ya saya bertekad insya Allah nanti di Jakarta saya akan pelajari. Ya. Jadi itu ya awal saya bertemu dengan eh, buku sakti ini ya, insya Allah nanti akan saya ceritakan kembali kelanjutannya ya pada bab berikutnya. Ya, untuk sekarang mungkin itu dulu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.